Zaman sekarang umur 25, 30 tensinya udah mulai merangkak, naik-naik ke puncak gunung. Makanya penting sahabat Sonora yang punya anak remaja maupun remaja penonton pendengar Sonora, sahabat Sonora harus lebih lebih care dengan badan kita. Yang tadi diomongin itu kan baru menyangkut fisik kan. Jadi entah posisinya yang salah atau kebiasaan yang jelek atau memang ada penyakit kayak tadi anemia atau mungkin diabetes atau mungkin penyakit GERD dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan keluhan-keluhan yang tadi remaja jompo di samping gangguan psikis yang tadi itu. Karena terlalu banyak main di sosial media jadi kok dia begini ya? Kok gua nggak di like aja, overthinking. Jadi itu bisa membuat remaja itu rasa dibully atau rasa kayak takut ketinggalan, FOMO, gitu, atau rasa depresi, kok kagak ada yang view, kok nggak nge-view storyku ya hari ini gitu doi. Ya, gitu. Curhatan pribadi nih masih remaja. Jadi sampai kecemas. Gitu. Itu bisa membuat jadi keluhan-keluhan jadi penyakit psikis yang bisa menimbulkan keluhan di fisiknya. Ada pengobatannya nggak sih dok kalau misalnya untuk remaja jompo gini? Apakah benar pengobatannya hanya dengan minyak kayu putih, dengan balsam-balsaman itu bisa kembali ke menjadi lebih muda? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Mengapa menarik? Karena ini bisa dilihat dari kacamata yang mana. Kalau dari kacamata hanya mengobati gejalanya, itu tadi pakailah minyak kayu putih, koyo, oles sana oles sini gitu kan. Atau minumlah sembarangan obat. Oh sakit perut, minumlah obat. Oh sakit kepala, minumlah obat, gitu kan. Nah minum obat-obat itu juga bukan jalan keluar yang benar-benar solutif tepat lah ya. Mengapa? Karena seperti kalau kita punya rumah atapnya bocor, kalau hujan kan banjir, netes gitu. Taruhlah ember di sini, gayung di sini, panci di sini, gelas di sini gitu. Tapi apakah itu mengobati gentengnya? Enggak. Tidak. Jadi yang mengobati hanya ya rumahnya sih nggak basah, tapi gentengnya tetap gitu. Jadi kalau sahabat Sonora mengalami gejala remaja jompo, ya dicari akar permasalahannya, penyebab sebenarnya tuh apa. Setelah dicek, dia anemia, ya diobati anemianya, bukan lemah letih lesunya gitu. Ternyata dia penyebabnya ternyata diabetes, obatin diabetesnya. Atau ternyata dia mah posisi duduknya aja yang salah, duduknya nyelonjoran gitu kan, atau pegang handphonenya nggak bener gitu. Ya perbaiki itu gitu. Jadi cari akar permasalahannya, berantas akar permasalahannya. Wow, korupsi, kolusi dan nepotisme. Berantas akar permasalahannya, maka dengan sendirinya keluhan-keluhannya akan menghilang. Tapi berarti bisa kan remaja jompo kembali ke remaja pada remaja yang remaja. Remaja yang beneran remaja. Remaja yang seremaja-remajanya. Kenapa harus kita bahas remaja sih, Dok San? Bisa Ya memang bisa, tergantung penyebabnya. Tapi mungkin kalau kita betul-betul mengulik penyebabnya, mungkin tidak dalam sekejap ketemu, dan mungkin pengobatannya tidak kayak sulap simsalabim langsung sembuh. Bin salabim jadi apa? Mungkin butuh waktu, tetapi itu pengobatan yang paling tepat. Karena kalau misalnya cuman sakit perut misalnya, terus minum obat ini gitu, obatnya kan juga punya efek samping kalau diminum sembarangan. Iya benar. Nanti ujung-ujungnya efek sampingnya ini lagi, ngalamin ini, jadi minum obat lagi ini. Jadi akhirnya banyak yang harus disembuhin kan. Iya, jadi malah nambahin keluhan. Bener, nambahin kerjaan, uang nggak seberapa, sembuh enggak, duit keluar Cari akar permasalahannya. Cari akar permasalahannya. Terapi akar permasalahannya, maka dengan sendirinya gejala-gejalanya akan menghilang. Memang boleh diberi obat untuk mengatasi gejala. Jadi, kalau lagi perutnya sakit, cuma dicari akar penyebabnya. Ya gimana dong? Diobati iya, tapi tetap ujungnya harus dibereskan. Dari hulu ke hilir. Dari Sabang sampai Merauke.
pengobatan yang komprehensif. Ya. Tapi kalau ngomongin itu berarti ada tipsnya dong Doksan, supaya si remaja-remaja, mungkin sahabat Sonora nih, para remaja-remaja atau mungkin sahabat Sonora punya anak yang masih berusia remaja, ada tipsnya nggak nih gimana sih supaya si remaja-remaja ini tadi nggak jadi jompo, maksudnya biar sehat, biar kuat selayaknya remaja pada umumnya gitu. Iya, sebetulnya caranya kalau dibilang susah enggak, hanya butuh konsisten aja dan niat melakukan, sih? iya, dan niat dan lingkungan sih. Jadi kalau remajanya pengen makan yang sehat, tapi di rumah adanya yang tidak sehat kan susah juga. Betul. Gitu kan. Jadi menyediakan lingkungan yang baik, menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk pola makan yang baik. Pola makan yang baik itu yang biasa lah ya, lengkap, Betul, gizinya, benar. jumlahnya seimbang, bervariasi, rendah gula, rendah garam, rendah lemak jahat, tinggi serat, cukup minum, kemudian cukup bergerak, olahraga, cukup tidur, terus jangan lupa stres. Jadi jangan beranggapan dia masih kecil gitu. Remaja sekarang stresnya kadang-kadang simpel doang. Ada jerawat sebiji itu stresnya bisa berkepanjangan. Padahal orang tua mungkin nggak, jerawat satu doang gitu. Emakmu banyak aja nggak ribut gitu. Benar. Tapi dia jerawat satu bisa berpikir sampai 10 hari gitu, tidak tidur. cantik gitu kan. Jadi harus mendekati baik fisik maupun psikisnya. Jangan lupa melakukan check up karena beberapa penyakit menampilkan gejala yang samar. Kadang-kadang cuma capek, letih, lemah, lesu gitu ya, atau malam keringetan doang. Dicek ternyata TB paru gitu kan. Macam-macam banyak penyakit yang bisa menampilkan gejala-gejala yang seperti remaja jompo. Berarti dari remaja jompo akibatnya bisa kemana-mana. Makanya dipastikan dulu apakah ini hanya semata-mata gaya hidupnya aja yang buruk atau ada penyakit yang mendasari. Nah, penyakit yang mendasari bisa fisik, bisa psikis. Jadi bisa aja fisiknya baik semuanya. Oh, sudah cek di lab, udah medical check up, udah kontrol semua bagus. Psikisnya jangan lupa, hidup kan dua, ada tuh jiwa dan raga. Benar. Jadi harus dua-duanya dicek. Panjang kan? Hidup itu harus balance ya sahabat Sonora ya. Jadi jangan cuman jiwanya aja tapi raganya juga. Jadi apa ya namanya, untuk Anda remaja-remaja yang merasa mungkin jompo gitu kan, remaja jompo starter pack ya. Mungkin semoga dengan apa yang disampaikan oleh Dokter Santi ada tips-tips bermanfaatnya juga. Ini bisa dijalankan. Iya, untuk Anda para orang tua juga yang punya anak-anak remaja bingung, aduh kenapa sih anakku mager, apa sih yang harus dilakukan, dia harus mengkonsumsi apa sih mumpung masih remaja supaya tidak jadi remaja jompo. Untuk orang tua ada tambahan lagi tipsnya. Apa tuh? Ngasih contoh yang benar. Sekarang paling gampang nih, bapak-bapak jangan merokok lu, gitu kan, ngomelin anaknya, tapi sambil ngerokok. Benar. Ini banyak loh kejadian. Orang tua marahin anaknya sesuatu yang dia lakukan. Jangan main handphone mulu kau. Iya, tapi dia sendiri sampai malam. Iya. Jadi kalau kita tidak memberikan contoh yang baik, anak itu bagaimanapun akan melihat pola dari yang diajarkan, imitasi orang tuanya. Jadi berikan contoh yang baik dan lakukan dengan cara yang menyenangkan. Jadi kalau mau membentuk kebiasaan yang baik, bentuklah dengan cara yang menyenangkan, yang tidak memaksa dalam tanda kutip secara kasar gitu. Kan banyak jalan menuju ke Roma. Banyak jalan menuju ke gedung perintis. Kita bisa take informasi-informasi kesehatan lainnya hanya di Kamus Sehat. Dokter Santi, terima kasih sudah membangunkan bukan kami. Saya bukan remaja lagi, membangunkan sahabat orang tua dan juga sahabat Sonora yang masih remaja ya. Jadi untuk Sesa sudah orang tua? Wanita muda in dewasa. Between ya. Iya. Jadi sini enggak, jadi enggak terlalu tua tapi enggak terlalu muda. Tapi masih cantik. Terima kasih Doksa dan juga untuk Anda sahabat Sonora, semoga ini bisa bermanfaat, bisa menjadi referensi untuk Anda ke depannya. Dan kalau punya informasi ataupun kira-kira Dokter Santi kayaknya asik nih kalau kita ngebahas tips yang satu ini, atau kita ngebahas tentang informasi kesehatan yang satu ini, boleh langsung sampaikan aja di kolom komentar, atau bisa kemana juga sih Doksan? Nggak kemana-mana, maksudnya bisa klik apa, di sini subscribe aja, ya di like, sinilah, share, atau di sini, di sini subscribe. Ya, bosen lah kita begitu melulu. Oh iya. Atau bisa langsung ke IG-nya Doksan, mau promo boleh silakan.
di website aja. Oh, di website aja apa sih, Doksan? Kenapayadok.com. Nah, kenapayadok.com. Jadi kalau Anda mau informasi-informasi lainnya boleh langsung ke situ, atau mungkin aduh males baca, udah deh. Boleh nggak sih langsung komen aja biar langsung dibahas, boleh banget ya di kolom komentar. Kita ketemu lagi di episode lainnya, tapi sebelum kita pamitan boleh tagline-nya disebutkan, Doksan? Jangan lupa sehat itu mudah, Sehat sehat itu itu murah. Untuk ada sahabat Sonora, bye.